Adamku adalah seorang pengusaha penulis dan pendidik asal Singapura. Beliau adalah salah satu pendiri dan chef master trainer dari Adamko Learning Technology Group, salah satu institusi pendidikan swasta terbesar di Asia. Minat bisnisnya meliputi pendidikan keuangan, pelatihan perusahaan, pusat pembelajaran, dan pendidikan pemuda. Mungkin kalian juga tahu tentang Adamko ini yang dianggap orang itu nggak mungkin sekali diraih oleh orang yang berawal dari kebodohan. Jadi di sini kita akan membongkar gimana usaha Adamko dalam menindas kebodohan dirinya sendiri menjadi orang yang paling pintar atau jenius. Jika dahulu Thomas Alva Edison pernah dikeluarkan dari sekolahnya karena dicap sebagai anak yang dungu, ada pula seorang miliarder asal Singapura yang awalnya sangat bodoh, namun hidupnya berbalik 180 derajat. Orang itu adalah Adamko. Ketika umur 12, Adam dicap sebagai orang yang malas, bodoh, agak terbelakang, dan tidak ada harapan. Ketika masuk SD, dia benci membaca, maunya hanya main game, komputer, dan nonton TV. Karena tidak belajar, banyak nilai F yang membuat dia semakin benci kepada gurunya, benci belajar, bahkan juga benci terhadap sekolah. Saat duduk di kelas 3, dia dikeluarkan dari sekolahnya dan pindah ke sekolah yang lain. Ketika mau masuk SMP, dia ditolak 6 sekolah dan akhirnya masuk sekolah yang terjelek. Di sekolah yang begitu banyak orang bodohnya dan tidak diterima di sekolah yang baik itu, Adamko termasuk yang paling bodoh. Di antara 160 murid seangkatan, Adamko menduduki peringkat 10 terbawah. Orang tuanya panik dan mengirim dia ke banyak les. Tapi hal itu tidak menolong sama sekali. Di sebuah sekolah dengan nilai 0 sampai 100, rata-rata nilainya adalah 40. Bahkan, guru matematikanya pernah mengundang ibunya dan bertanya, kenapa di SMP kelas 1 Adam tidak bisa mengerjakan soal kelas 4 SD. Pada umur 13 tahun, Adamko dikirim ke Supertech, program yang diajari oleh Ernest Wong yang menggunakan teknologi Accelerated Learning, Neuro Linguistic Programming, NLP, dan Whole Brain Learning. Sejak saat itu, keyakinan Adamko berubah. Ia yakin bahwa ia bisa ditunjukkan oleh Ernest Wong bahwa semua orang bisa menjadi jenius dan menjadi pemimpin walaupun awalnya goblok sekalipun. Dikatakan oleh Ernest Wong, satu-satunya hal yang bisa menghalangi kita adalah keyakinan yang salah serta sikap yang negatif. Kata-kata ini mempengaruhi Adamko. Dia akhirnya memiliki keyakinan bahwa kalau ada orang yang bisa mendapatkan nilai A, dia juga bisa. Selama ini Adamko bodoh karena dia masih muda, naif, dan menerima sepenuh hati kata-kata orang lain yang negatif. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adamko berani menentukan target-targetnya, yaitu mendapatkan nilai A semua. Dia menentukan goal jangka pendeknya, yaitu masuk Pretoria Junior College, SMA terbaik di Singapura. Tujuan jangka panjangnya masuk National University of Singapore dan menjadi murid terbaik di sana. Ketika kembali ke sekolah, Adamko langsung take action dengan menempel kata-kata motivasional yang dia gambarkan sendiri dan belajar menggunakan cara belajar yang benar yang selama ini tidak diajarkan di sekolah manapun. Menggunakan teknik membaca cepat, cara mencatat, menggunakan kedua belah otak, dan menggunakan teknik super memori. Dan ketika Adamko ditanyai oleh gurunya, dia bisa menjawab dengan tepat. Ketika teman-teman dan gurunya bertanya apa yang akan dia raih,
dijawab oleh Adamko bahwa dia akan menjadi ranking 1 di sekolahnya, masuk Victory Junior College dan National University of Singapore. Semua orang menertawakannya karena tidak pernah terjadi dalam sejarah bahwa lulusan SMP tersebut masuk Victoria Junior College dan National University of Singapore. Bukannya jadi loyo karena dia ditertawakan, Adamko malah semakin tertantang untuk semakin bekerja dengan cerdas dan keras untuk mencapai impian dan mengubah sejarah. Dalam waktu 3 bulan, rata-rata nilainya naik menjadi 70. Dalam 1 tahun, dari ranking terbawah dia menduduki ranking 18. Dan ketika lulus SMP, dia menduduki ranking 1 dengan nilai Ebertanes murni A, semua untuk 6 mata pelajaran yang diuji. Dia kemudian diterima di Victoria Junior College dan mendapatkan nilai A bulat untuk 3 mata pelajaran favoritnya. Akhirnya, dia diterima di National University of Singapore, NUS, dan karena di universitas itu dia setiap tahun menjadi juara. Akhirnya, Adamko dimasukkan ke NUS Talents Development Program. Program ini diberikan khusus kepada top 10 mahasiswa yang dianggap jenius. Begitulah kisah dari Adamko ini ya. Jadi, kisah inspiratif yang kita ambil pelajaran dalam kisah tersebut ialah, jadi sebodoh apapun kita, selama kita punya tekad untuk mengubahnya, perubahan pun bisa terjadi. Oke, semoga edukasi ini bisa mengubah pandangan kita terhadap lingkungan sekitar kita. Terima kasih.